Warga Waras, di episode kali ini kita akan kedatangan Priska Barusegu yang lagi jalan tur imajinasi. Dan Betul. Di sini Priska akhirnya membuat saya lebih bersyukur dalam menjalani hidup ini. Wah gila. Karena Jadi ternyata Priska adalah tamu kita pertama yang nangis di konten. Sedih banget. Tapi kenapa sedihnya? Nonton. Selamat menikmati. Apa tuh? Nggak ada, pengen aja. Ada enggak? Kita ini udah mengalami asam garam berdua dan kenapa lu masih aja kenapa masih aja kayak tidak pernah mensupport gini gua gitu. skip gua. Susah nih kalau partneran dua-duanya skip. Warga Waras, selamat datang kembali di teras belakang. Kali ini kita sudah kedatangan Mama Timur. Kenapa Mama walaupun belum nikah tapi dia ini udah bisa disebut Mama. Karena udah mengurus keluarga. Menjadi tulang punggung keluarganya. Ini dia Priska Barusegu. Kirain udah jadi mama karena udah menyusui. Udah ya? Menyusui siapa? Udah. Siapa aja. Lu kan jadi Tambah salah, Pris. siapa salah membenarkan siapa aja. Si Priska. Hah? Salah ngomong gua. Tapi sebelum lanjut warga Waras, jangan lupa kalau lo belum join di grup Telegram kita, silahkan join, linknya ada di description. Karena kalau bergabung lo bisa nitip pertanyaan untuk tamu-tamu selanjutnya. Dan juga jangan lupa support kita agar kita bisa memberikan gorengan, teh, kopi, rokok untuk tamu-tamu yang datang ke teras belakang. Karena memang kita sadar ya, karena Kang Soleh, kita jadinya sadar bahwa memang kemarin agak jauh ya. Dan gue respect banget, terima kasih buat orang-orang yang teman-teman yang hadir ke sini kayak Priska. Iya. Tadi terkena macetnya parah banget di GBK, kebetulan lagi ada sepak bola. Pertandingan. Iya. Teman-teman yang lain juga tadi ada Rio pas ngecek pulang tuh ternyata Gojeknya itu sampai 200.000. Aduh, Iya, sedih berapa banget. 200.000 tadi berangkat ke sini, luar biasa. Dari Tangsel segitu. Iya. Ya, Disitulah kami merasa kayak semakin tidak layak kita. Enggak dong. mudah-mudahan kita bisa mengganti transport minimal lah. Dengan nantinya. doa, kita doain lah dalam malam ini ya. Doain diri lu sendiri dulu. Jangan lupa juga makanya support warga Waras di Saweria kita, ada link di description. Kalau lu lebih suka ditraktir boleh di link di barcode yang ada di sebelah kanan ini. Dan juga jangan lupa dengerin podcast audio kita, sudah ada di Spotify, itu beda sama konten YouTube. Betul. Hanya ada Di Spotify itu cuman kita berdua, kita Yes. deep ngobrol masalah Kita lucu. saling curhat masalah kita lah gitu. Iya. Nah, kalau lu punya cerita, warga Waras punya cerita pengen kita bahas, monggo silakan email aja ke terasbelakang c12@gmail.com. Kasih tahu kalau nama lu nggak mau disebutin, bilang di situ. Oh, oke. Sekarang kita ngobrol sama Mama Timur. Mama. Tapi Yes. ini nggak sih Beta dipanggil Mama? Enggak sih. Kok enggak sih? Beta Harusnya seumur gini aku udah jadi mama. Harusnya. Jadi kayak, Apa yang menghalangi lu umur segini belum jadi mama apa? ya adik-adik lah. Kok kesannya jadi nyalahin ya? Bukan karena partnermu, calon suamimu bukan orang timur juga? Enggak. Enggak. Kalau pasangan sih udah clear. direstui lah Oh. dari dua pihak mah. Berarti ada kekhawatiran lu tuh takut misalnya lu memutuskan untuk menikah ya, terus jadi mama, lu takut nggak bisa ngebiayain adik-adik lu gitu. Ada kekhawatiran itu nggak sih? Bukan nggak bisa, tapi takut fokusnya terbagi. Oh, oke. Lebih ke aku bisa jadi kakak yang kayak dulu nggak ya? Gitu. Nah, gimana emang kakak yang kayak dulu tuh gimana? Mungkin aku akan lebih sayang sama keluargaku nanti, gitu, bukan sama adik-adikku. Jadi kayak mereka terkesampingkan. Enggak, kamu sebagai kakak tuh kakak yang gimana sih, Pris? Baik banget aku. Wah, orang galak tuh pasti bilang Yang- gitu ya. Orang galak tuh pasti bilang baik banget. Dan orang baik tuh nggak ada yang Nggak pernah ada bilang yang gue baik banget, nggak ada orang baik. Artinya jawabannya ya gitu aja sih. Itu tuh pasti baik banget. Kalau gini gue jadi ragu loh baik. Nggak, tapi aku ngerasa kayak 10 tahun terakhir sejak bapak meninggal tuh kayak fokusku tuh memang ke adik-adik gitu loh. Oh, oke. Jadi aku takut aja kalau misalkan udah menikah, ya fokusnya kebagi, aku takut nggak siap aja kayak gitu. Tapi kayaknya nggak tahu ya, mungkin ya. Ketika lu udah melakukan itu konsisten, kan katanya kalau orang melakukan sesuatu hal selama 30 hari, itu tidak akan
kebiasaan itu tidak akan pernah hilang. Lu kan 10 tahun nih, nggak akan hilang kayaknya kebiasaan tetap lu sayang sama adik lu, sama keluarga lu. Enggak, nanti aku punya kebiasaan baru. Jadi 30 hari. Berarti teori Ternyata itu lebih menarik. Enggak, gue juga baru dengar teori itu. Iya. Malah 21 hari. Nah, 21 hari. 21 hari. Iya. Kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus selama 21 hari akan jadi kebiasaan. Dan dia bener. Gue takutnya ketika menikah 21 hari ini lebih asik. Iya. 10 tahun. Terus yang itu kan. Nah itu kemungkinan kayak gitu yang aku takutkan sebenarnya. Ternyata lebih seru ya hidup nggak sama mereka gitu. Takutnya. Ya nggak usah takut dong, seru aja udah. Takutnya kayak, tapi kasihan ada sisi gitu ya. Mereka belum bisa mandiri lah intinya. Tapi lu termasuk yang, kalau gua kan ya Pris, ya gua tuh salah satu yang memang belum pengen nikah gitu. Karena ya tadi salah satu, kalau Pris kan ketakutannya karena masih ada tanggungan. Kalau gua takut mengubah kehidupan gua gitu yang kayak sekarang aja gua udah happy gitu. Lu ada ke situ nggak? Atau emang sebenarnya pengen married? Sebenarnya kalau aku menikah ya, pasanganku yang sekarang aku rasa kayak kita akan happy sih. Iya. Karena beberapa hal yang kayak mungkin di orang lain itu tabu, di kita kayak kita bisa mengkompromikan itu. Contohnya? Kita sama-sama child free. Di orang lain, mungkin aku ketemu cowok lain mereka enggak orang mau punya anak gitu-gitu kali. Nah, di kita berdua kita bisa mengkompromikan itu. Mengkompromikan atau pasangan lu tuh ada ancaman Iya, atau tertekan. Tertekan. Saya sih harus ya. Harus dia Tertekan banget gua harus aja. Tapi berarti sekarang yang jadi tanggungan adik berapa? Sekarang yang satu udah jadi tentara. Ya, yang Angkatan laut ya? Angkatan laut. Gokil. Yang, Di dinas apa dia? di Kupang. Enggak, maksudnya di satuan apa gitu? Enggak paham aku. Oh. Tapi yang penerbangan juga. Jadi angkatan laut Lanudal penerbal, kayak gitu. Lanut ya. Iya. Lanut beda, Lanut itu AU, ini penerbal. Kan ada penerbang, ada penerbal. Iya, dia angkatan laut tapi di bagian penerbangan. Iya. Ya, angkatan udara dong. Beda, enggak. Mas. Angkatan laut Beda, tapi Mas. ada ini. Lah, gimana sih? Jadi angkatan laut itu punya beberapa pesawat dan helikopter. Ya. Angkatan darat juga punya beberapa pesawat dan helikopter. bersaing dong, kompetitor sama angkatan udara. Ya kan sering Bahaya nih. Ya tapi kan memang iya kan kemarin ada kejadian beberapa kali. Yang gitu. orang mabuk ya. Ya kan yang ada orang mabuk terus digebukin sama Kadang lagi orang mabok. Enggak ada itu. Di mana? Ada di Papua apa di mana? Jadi ada warga Kalau di mabuk. Papua kan emang sering. Itu bukan hal yang aneh. Bukan nunggu mabuk di sana mah. Rizka, keluarga lu ya. Keluarga lu ya. Tadi aja yang ada lu ada berapa? Ada 4. 5. Oh 5. Sorry gua ini dulu no. Yang jadi angkatan laut ini tuh semua dari lu biayanya. Dia Dia tarik 10 tahun ke belakangnya dan Lu Rizka udah mengambil peran itu. Yang angkatan laut itu pas bapak meninggal dia kelas 3 SD. Nah mulai kelas sampai angkatan laut lu yang nanggung. mulai kelas 4 lu taruh di pelabuhan kan? Iya, suruh renang. buat tes. Kan masih jauh. Buat tahan napas. Renang pokoknya nyelam, bangun Berarti nyelam. lu sering ngukum dia dengan air. Ada lu 5 yang lu sulung, yang kedua tadi yang angkatan Aku laut. anak kedua. Oh, anak kedua. Yang kakak? Ada kakak 1 cewek. Oh iya. Mm-mm. Terus adik lu yang Di bawah aku. yang nomor 3? Itu kita beda 6 tahunan. 6 tahun. Cowok cewek? Cowok semua adikku. Oh, cowok semua. Cowok semua. Nah, yang ini yang Dia udah kerja juga. kerja. Yang nomor 4? Itu yang angkatan Angkatan laut. laut. Nomor 5 sekarang? Itu baru lulus SMA. Oke. Kuliah atau langsung kerja? Belum, dia lagi tes-tes gitu ikut jejak kakaknya lah. Terus yang 6 SMA, Oh, masuk SMA sekarang? Iya, sekarang bentar lagi SMA. finish semua gua. yang 1 kelas 4 SD. Ntar lagi kelas 5 deh. Bentar, Kan bentar. 5. Iya. Oh, adik 5. 5, Jadi adikku. total 7. 7 bersaudara. biayanya gimana sih ya? Itu. Coba bapakku mikir gitu ya. Gimana? Dia udah Sama kayak Mega dan sama kayak Mega juga kan gitu dia. lahir. Enggak, ini Priska belum merit kan, maksudnya tuh dia sudah bisa membuat bukan anaknya, adiknya Adik-adiknya. jadi angkatan laut. Nih saya nih sebagai suami nih masih gak kepikiran gitu, apakah gua mampu ya, maksudnya ngebiayain sampai anak gua jadi angkatan laut gitu.
Aku juga dulu mikirnya gitu Bang, tapi ada aja lah rezekinya gitu. Awalnya lu pernah merasa, wah kayaknya gue nggak mampu nih Iya. gitu. Aku ngerasa pertama kali ngedengar bapak meninggal tuh rasanya kayak, wah adikku jadi apa ya semuanya ya, masih kecil-kecil kan. Itu yang paling gede di bawah aku tuh baru SMP. Adikku yang bungsu itu baru ulang tahun ke-1. Terus aku kayak, wah ini anak-anak pada jadi apa ya 5 orang ini gitu. Udah mikir kayak gitu, udah kayak, aku nggak bisa nih kayaknya. Tapi ya nggak tahu, ada kekuatan aja gitu. Makanya salah satunya Priska kabur kan ke Iya. Surabaya. Ke Bali dulu. Iya. Ke Bali. Enggak, ke Surabaya dulu. Kan naik kapal. Iya, itu. Kabur tuh untuk menghindari itu. Tadinya aku tadi perantau emang tadinya. Waktu bapak masih hidup mah aku udah ngerantau 2014. Merantau tuh untuk kayak gua bukan keluarganya. Enggak. Itu legal lah. Pokoknya kayak iya. Itu anak jaksel kan? Itu anak jaksel kayak gitu. Enggak broken home keluarga aku enggak. Cuman bapak pendek umur aja. Jadi kayak broken home enggak. Diizinin baik-baik lah. 2014 itu. Halo warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa nyalain loncengnya dan subscribe channel ini biar kalian dapat notifikasi setiap kali channel ini upload episode terbaru mereka. Jadi awal 2014 aku udah ngerantau ke Jakarta. Aku kerja deket sini Kelapa Gading. Ikhtiar ke Jakarta. Iya, ya. Pokoknya waktu itu kayak cita-cita kayak ngumpulin duit buat kuliah gitu-gitu kan. Karena aku kayak nggak mau bebanin bapak lah, adik-adik masih pada kecil-kecil gitu. Belum setahun tuh aku ngerantau, akhir Desember. Akhir tahun itu, akhir 2014, bapakku meninggal. Jadi yang tadinya udah kayak cita-cita ya pengen kuliah lah, nabung apa ini itu. Hilang aja kayak gitu tuh cita-cita udah. Nggak kepikiran lagi udah. Enggak, tapi cara menangani lu sebagai perempuan yang merantau, yang punya cita-cita terus putus. Mohon maaf nih, biasanya rata-rata yang kalau saya dengar cerita-cerita tuh ngambil kerjaannya tuh kerjaan yang terpaksa banget gitu, yang akhirnya dia harus menjual diri lah apa. Ada sih pekerjaan yang terpaksa aku ambil. Apa tuh? Jualan hijab. Iya, dari materi dia itu. Terpaksa ya. Nggak apple to apple. Kayak kenapa saya jualan hijab gitu kan? Tapi ya udahlah gitu. Demi menghidupi. Kayak gitu, itu bukan pilihan waktu itu, bukan pilihan yang apa karirnya orang dagang hijab. Atau itu juga jangan-jangan lu sama Priska kita kerja yuk. Janjinya sebenarnya kerja di kafe, taunya jualan hijab. Tapi lebih positif ya. Ya, lebih positif. Biasanya gimana iya, gitu. itu jualan hijab kayak Enggak, positif biasa orang banget. ditipu mah ke spa ya. Kenapa jadi ke Ini tempat jualan hijab? Ya sebagai orang yang beda agama kan berasa kenapa gua jualan hijab sih? Jadi lebih tertutup. Positif banget. Itu pas di Gading apa, Pris? Resepsionis. Oh, resepsionis hotel. Ya. Enggak, bukan hotel, kayak kantor gitu lah. Oh, kantor. Terus balik lagi, terus kabur ke Surabaya. Belum, pas balik terus itu masih sempat tuh ke sini ke Jakarta 2015 tuh masih. Nah, terus ternyata aku tuh sakit-sakitan sampai yang hampir 20 kilo. Oh iya. Turun berat badanku. Itu seminggu setelah bapak meninggal. Jadi aku tuh nggak sadar ternyata selama seminggu itu saking sibuknya ngurusin ini tuh di kampung kan kalau suami baru meninggal gitu, istri nggak boleh keluar rumah gitu-gitu dulu. Ada kayak masa idahnya gitu loh. Nah terus aku yang ngurusin surat-surat kematian apa segala macam, seribet itu tuh aku lupa, aku tuh nggak makan. Seminggu. Demi aku nggak makan dan aku nggak kayak bisa aja kayak ada aja tenaga tapi aku lupa. Kamu nyedotin darah orang nggak sih? Sadar nggak? Ada sageti apa? Nggak tahu itu kayak benar-benar mungkin berkecamuk ya apa aja gitu. Minum air iya gitu, tapi kayak makan sampai yang benar-benar makan nasi terus duduk makan itu enggak. Ya, paling ya nggak sengaja ada yang apa cemil-cemil mungkin gitu ya. Nah pas sakit baru ketahuan kayak oh iya kemarin tuh belum makan ya anak gini. Kemarin tuh seminggu. Iya. Seminggu loh. Orang mah kemarin ya. Tapi kalau minum ya, maksudnya kalau nahan lapar tuh bisa berhari. Kalau minum tuh mati dalam 3 hari biasanya nggak minum. Iya. Ya. Aku minum. Seminggu. Dan itu harus langsung balik ke Jakarta karena masa cutiku nggak bisa lama kan. Iya. Terus aku balik ke Jakarta, nyampe ngedrop di situ. Di Jakarta. Iya di Jakartanya bukan malah. di kampung Enggak. lu ya. Di sini ngedrop terus dari situ udah sakit-sakitan terus. Di sini siapa yang ngurus waktu ngedrop? Teman-teman kantor sih, teman-teman kerjaan. Oh. Seminggu nggak makan, coba tahanin 2 minggu lagi, 21 hari tuh nggak perlu makan. Jadi kebiasaan ya? Iya, jadi kebiasaan. Jadi biksu nggak perlu langsung. makan seumur hidup kan. Betapa saya. Apa yang 21 hari? Mending ke India sana, dihormati di India mah. Di sini mah dikasihanin. Tapi dengan perjuangan dia akhirnya ya membuat keluarga satu persatu jadi orang lah gitu ya. Dan Iyalah. akhirnya juga membawa keluarga datang ke sini. Oh iya, yang terbaru ini warga waras Priska akhirnya
memboyong Yang memboyong keluarga, Menyeret. menyeret. nyokap, terus adik berapa? Ya, ada yang masih sekolah. Tadi 3 Adik sama adikku 3. yang lulus SMA itu baru lulus, tapi dia baru pulang kemarin, Mei balik lagi ke sana karena mau urus tes yang lain. Oh, Tadi dia sempat ke sini. Ini enggak, maksudnya kan mereka baru ya dipindahin ini. Mengadaptasikan mereka di lingkungan yang baru sulit nggak sih? kenapa ketawa Mbak? Kenapa? Karena banyak banget hal. Kenapa, Iya, Mbak? mereka harus adaptasi gitu. Iya, Jadi iya, aku iya. jadi inget gitu kejadian-kejadiannya. Kayak Banyak gimana? sih, Bang. Kayak gimana? Kan di sana ya secara pembangunan dan lain-lain aja udah beda. Heeh. Mereka ngelihat gedung tinggi pertama kali di sini. Mm-mm. Adikku yang bungsu kan waktu pas kesini Januari kemarin masih masa kampanye ya. Ya. Adikku nih politik banget kan anaknya. Hmm. Wah, dia mau politik loh, pembahasannya tiap hari. Dijemput tuh sama cowokku kita di bandara. Oh. Dia di depan, naik mobil dia duduk di depan. Terus dia ngeliat waktu itu kan ada poster Pak Ganjar yang Ya. dicium ibu-ibu. Heeh. Terus dia nyeletuk, oh kalau di Jakarta tuh Pak Ganjar selingkuh ya? Kalau di sana nggak ada nih, kayak nggak ada kayak gini-gini. Maksudnya tuh poster yang dicium itu nggak ada. Ya, jadi kayak oh kalau di Jakarta Pak Ganjar selingkuh, anjir di semua hal. Terus dia tuh baru tahu ternyata orang Cina yang ada di sini itu adalah ya orang Indonesia yang berketurunan Cina. Cina, Dia ya. pikir mereka tuh benar-benar dari Cina yang kampung halamannya di tembok Cina raksasa itu. Jadi kalau liburan balik dia ke sana dia mikir gitu. Dia sama pacarku debat dong. Heeh. Gara-gara dia suruh pacarku melotot. Heeh. Karena katanya matanya kecil banget. Ada absurd banget. Absurd banget. Terus Adik kurang ajar. tapi dia polosnya anak kecil Iya, ya. iya, Dia iya. nggak maksud rasis atau apa, Iya, cuma iya, dia kayak iya. heran kok nih orang matanya irit banget gitu kali ya Nah. mungkin dia. Terus dia bilang, "Kakak coba ini matamu kenapa kecil?" Terus kata jauhku, "Ya emang kayak gini, Be." Terus dia bilang, "Coba melotot." Udah melotot kan, terus dia kayak, "Kau nih sudah melotot tapi masih kecil ya." Dia kayak gitu. Terus dia bilang apa? Dia bilang, Berarti kau nggak bisa jadi TNI dong, kata dia gitu. Karena kan standarnya anak kecil ya, gitu Iya, katanya TNI, iya, gitu-gitu. Dia, mata ini mataku, mata itu. Katanya itu, tapi bener dia ngomong depan mata pacarku tuh kayak gitu. Anjing. Kayak, kok nggak bisa jadi TNI dong, mata ini mataku, mata ini. Pacarku diam aja. Terus pacarku bilang gini, "Ibe, aku tuh jangan kan jadi TNI, aku sekolah negeri aja nggak bisa," kata pacarku gitu. Terus dia bilang, "Bisa kalau udah WNI." aduh polos banget. Dan itu mereka debat lama banget, cuman karena pacarku tuh mau jelasin ke dia, enggak, gue tuh cuman keturunan gitu. Iya. Dia tuh masih kayak, enggak lu Cina gitu. Dia kayak, Anjir, jauh dari ini ya perkembangan kota ya. iya, itu lama banget dia baru bisa ngerti ternyata oh ada ya suku ras keturunan gitu Iya. di Indonesia ini. Berarti di sekolahnya tidak dijelaskan bahwa di Indonesia itu udah berbagai macam ras. Enggak. Ada, tapi yang kita tahu kan kayak di sana kan kayak ya udah Jawa yang ada aja gitu loh, Oh. yang Jawa apa segala macam. Dan di gitu. kampungmu nggak ada orang Chinese yang bersinggungan sama Ada, iya, Oh, tapi nggak bersinggungan. iya, Nah, anak iya, kan masih iya. SD, dia belum yang sekolahnya belum yang ke kota gitu-gitu Iya, berbaur enggak. Nah, meyakini kalau misalnya pacarmu ini cuman keturunan gimana tuh? Akhirnya dia paham dan di sekolahnya dia kan mayoritas Cina. jadi tahu. Jadi awalnya dia bilang mata pacarku tuh cacat, kata dia. Awalnya nih, dia karena nggak bisa melotot dia bilang cacat. Pas dia udah sekolah di mayoritas Cina, dia ngerasa dia yang cacat sekarang. Kena karma. Di sana Cina semua, terus dia pas ngelihat teman-temannya pada Cina, ini anak kan berprestasi kan di sekolah lamanya, dia tuh kayak ranking mulu gitu-gitu, ambisinya juga tinggi gitu kan. Pas ngelihat teman-teman Cina semua, dia pulang hari pertama tuh dia langsung kayak lemes gitu kayak, wah nggak ada nih, aku nggak mungkin ranking nih. Kenapa saingannya Cina semua katanya gitu. Dia udah insecure ngeliat Cina. Besokannya udah mulai pelajaran ngerjain matematika dia kelar duluan. Terus dia pulang, Cina di sini bodoh semua. Lama katanya kerja kayak gitu doang lama. Saya kerja 10 menit nggak sampai udah keluar katanya dia gitu. Masa mereka kayak gitu nggak bisa mikir katanya. Mereka kan harusnya bisa hitung gitu. Aduh lucu banget. Karena dia pikir semua orangnya itu pintar-pintar di atas kita gitu kan, dia mikir. Kayak aduh lucu banget tadi gue. Aduh lucu banget. Umur Padahal berapa tuh- sih lucu? Itu dia tahun ini 11 tahun. Anjing. Cowok. Cowok. Pemikirannya udah begitu baru 11 tahun. Dia aneh sih. Maksud aku tuh kayak Berintak dia cepat. 20 tahun dia merubah Makanya aku ideologi negara ini. Gawat. Aku heran kemarin pas masa kampanye dia yang heboh. Hebohnya kenapa? Dia yang ngubungin keluarga kayak nanya setiap kali ketemu omnya tantenya. "Oh, pilih siapa?" "Oh, itu. Kalau itu tuh kurang ini gini-gini gitu." Oh dia udah punya opini. Dia punya opini. Anjing. Kayak paslon ini begini, paslon itu gitu. Dia hafal semua caleg endek tau gak?
Waktu dia masih di ND. Dapil dia. Dia nggak cuma dapil dia, semua yang ada posternya. Dia pelajarin dia. Ini caleg ini dari partai ini, dari ini, namanya ini. Bahkan yang provinsi gitu-gitu dia tahu. Pas kemarin pas pengumuman gitu dia ikutan kan, lihat. Aku kan pantau quick count. KPU kan gitu kan. Terus dia coba yang Kupang kata dia. Siapa yang lolos? Dia yang kayak Ini sebenarnya harusnya nggak usah diceritain, takutnya adik lu diculik. Bisa jadi alat nih, adiknya ini bisa jadi alat dididik nih sama pemerintah, jadi ntarnya jadi ini, jadi apa alat lah, jadi agen, jadi apa gitu. Iya, masih muda gitu, masih idealis lah. Entar kali ya. Oh, iya. Belum kenal duit aja. Iya, belum kenal entar duit. kalau udah ini sama duit barulah aku kasih. Umur 11 tuh berarti kelas berapa ya? Sekarang kelas 4, Oh, kelas 4. entar kelas 5 habis. Robot kali adik lu nggak? Makanya aku kayak ya bangga juga sih, maksudnya dia lahir gede di kampung, di Hmm. pedalaman gitu-gitu, tapi nggak tahu wawasan itu dia dapat Iya. dari mana. Dan ternyata dari mana? Dari handphone. Iya. Oh, dia manfaatkan untuk cari ini ya. Dia belajar, yang aku nggak paham, dia itu ngerti semua merek mobil juga. Bahkan yang aku nggak ngerti, Wow. nama-nama yang merek yang kayak yang Iya. mahal-mahal banget. Jadi setiap kali kita jalan-jalan dia kalau ngeliat mobil, oh ini. Aku tuh baru tahu kalau merek mobil tuh ada tingkatan-tingkatannya gitu-gitu, dia tahu semua loh. Seri-serisnya. Seri-serisnya. Bagus. Udah mulai ini nggak kayak yang sekarang lagi rame ngetes ini suara mobil apa nih? Gitu udah tahu nggak Itu dia? Fitra Eri. Ah, Nggak semua punya Nggak ada kemampuannya Fitra kayak Eri, gitu, Mas. tapi dia ngerti mana motor Nggak sport, semua mana Fitra enggak. Eri Oh, dia aja. udah ngerti mana motor sport, mana motor Mana biasa. mobil sport, mana ya enggak. Oh. Tapi paling itu emang bagus tuh anak punya rasa ingin tahu tuh Iya, bagus. Cuman iya. ya lu sebagai kakak harus jagain aja jangan Iya. sampai salah Nggak, jalan. lu nggak mempertanyakan ketika bokap lu meninggal, jangan-jangan bokap lu tuh adalah seorang profesor yang menciptakan robot berupa anak-anak gitu. Ini kayaknya udah melebihi kemampuan manusia biasa, anak. Adik lu, gue nyebutnya bingung nih anak. Anak-anak. Tapi dulu aku tuh pernah ya dideketin cowok beberapa kali. Terus aku bilang, Ya, aku pacar lu tuh tahu punya. ini ya, Rizali. Iya, aku tuh sering bohong ke mereka kalau dia ini tuh anakku gitu. Sering bohong kayak aku tuh sebenarnya janda tahu gini-gini. Dulu aku waktu SMA tuh sebenarnya aku tuh hamidun gitu. Aku jadi disuruh ngerantau sama bapak daripada dia malu gitu. Sampai pacarku tuh pada nelpon mamaku. Benar nggak tuh yang itu si Gilbert itu anaknya Priska bukan adiknya mamaku? Kayak ini anak kenapa ya? Orang ngaku gadis lu ngaku janda. Aneh banget. Harusnya kamu bilang pas itu saya tuh udah punya anak, dulu saya janda Mamat. Mamat kan juga udah punya anak, nggak mau ngaku. Klop tuh jadi ceritanya. Orang mereka Mamat bikin konspirasi aku sama Yewen. Aneh banget. Aneh banget tiba-tiba bikin fitnah. Sama Priska pertama juga kamu ngaku punya anak. Enggak, kalau dia tuh kayak bercanda-bercanda gitu. Tapi udah bagian bercanda ya. Kalau yang dulu tuh aku seriusin gitu. Aku bilang aku tuh punya anak gini. Sampai mereka nelpon mamaku nanya, "Kak, itu adiknya." Mamaku kayak, masa sih anakku dianggap?" Maksudnya dia nggak ikhlas gitu loh. Ini anakku loh, masa Iya, iya dianggap anak orang gitu-gitu. Tapi dari sebelum ternanya adaptasi ibunya ya, dari cerita ini tuh Frisco yang ngejemput adik gitu ya. Ini adalah keberhasilan seorang orang timur. Karena udah bisa nyuruh-nyuruh Cina gitu. Naik level ya. Iya. Kebalik nggak sih? Kebalik. Tapi adik-adikku juga ngejagain Prisko banget. Ngejagain kayak gimana? Security kedung kayak. Yang jagain itu. Jadi ada timbal balik. Angkatan laut. Oh, backingannya udah mulai mempersiapkan ntar dia kalau jadi pejabat jadi backingannya udah angkatan laut. Apalagi dia cita-cita adik lu selain angkatan laut, yang ini angkatan laut. Nah, malah kakak-kakaknya tuh kayak nggak jelas gitu loh cita-citanya. Yang si kecil ini, yang maksudnya, makanya aku bilang dia ambisi banget. Yang itu tuh kayak hari-hari tuh ada aja gitu kayak. Kalau ngeliat, kayaknya aku nanti begini aja deh. Aku nanti begini gitu loh. Oh, udah mempersiapkan Iya, gitu ya. gitu. Ini yang umur 11. Iya. Yang nggak jelas, yang nggak jelas? Yang baru lulus Kuliah. SMA sama yang sekarang lagi SMA. Oh, yang ya. Jadi mereka tuh kalau ditanya tuh kayak, kalau ada duitnya saya begini, kalau nggak ada ya gini, gitu-gitu loh, kayak belum jelas gitu kan. Oh. Tapi kalau yang kecil ini malah kayak, lebih mengerti kehidupan loh nggak sih? Udah punya target gitu loh. Nggak mau nyoba bedah otak nggak sama adik lo yang ini? Karena kan tapi apalagi anak umur 11 dan SD kelas 4 pindah dari kota di Kupang yang bukan di kotanya lagi ya ke Jakarta, nggak minder tuh gokil sih. Karena Iya. dia udah mempersiapkan itu dengan baca wawasan-wawasan dari HP Tapi itu kan loh. nggak rencana kan, dia nggak tahu kan, nggak ada. dia nggak tahu bahwa akan lo pindahin Iya. kan, gokil itu. Ini gokil. Bisa apalagi pas udah 1 semester belum?
Udah nih. Ranking. Belum, Oh. nanti baru pembagian rapor nanti Oh, beberapa iya, hari ini kemudian. ya, Iya. ini untuk ya. Kalau kenaikan Mama rapor. adaptasi gimana Mama? Mama itu lebih ke dia ngerasa di sini sepi banget menurut dia. Apa dianya, bukan Oh iya, kalau keadaan ibunya, kotanya. Iya, Kira dia temen dia, ngerasa tetangga. kesepian, terus dia ngerasa nggak ada kegiatan karena di sana kan dia kayak waktu itu dia ngeluh dia pengen nanam-nanam gitu, terus aku kayak nggak, tanah di Jakarta nggak seluas di lu bisa nanam di mana aja nggak? Udah cari kayak kesibukan lain. Dia ngambek karena nggak bisa nanam-nanam. Aku bilang terus aku harus ngapain gitu loh, kayak masa aku minta tanah orang itu bawa ke rumah kayak ini nanam. Buat thumbnail Mama Priska stres nggak bisa nanam-nanam. Iya, dia kan kayak apa nih saya di sini berbulan-bulan nggak bisa nanam-nanam. Ya enggak, itu bukan. Saya nggak tahu tuh solusinya apa. kalau kayak Solusinya gitu. adalah dikasih tanaman yang bisa ditanam di rumah, tanaman-tanaman pot. Tau nggak, yang di Enggak, pot-pot kurang kecil. nanam. Kayaknya kurang deh, soalnya aku ada beberapa bunga gitu kayak enggak sih dia nggak mau. Kurang nanam dah. Oh, dia pengennya yang tanah Iya, dia ini. pengen nanam. Pengen ngelihat sesuatu yang berbuah, berbiji gitu kali ya. Soalnya nanam cabai depan rumah, nanam Ya sayur bisa depan kalau rumah dialihkan gitu. rumahnya akhirnya ke Bogor, Bogor, bisa, gitu. bisa. Iya, kemarin gua ajak ke Bogor, wisata rohani gitu di Karmel. Ih, seneng banget dia lihat yang Iya, hijau-hijau iya. gitu. Terus dia setiap jalan tuh dia nyebutin daerah di ND. Oh, ini kayak di Depsoko, Oh, ini kayak di iya, gitu-gitu iya, loh. iya. Oh, jadi ada ini ya, terwakili ya. Iya, kayak rasa gitu. kangen dia ya. Tuh, kalau Dan- di rumah enggak. Kalau mau daerah Menteng ada yang hijau-hijau tuh, kantor P3. Boleh. Bisa tuh ditanam tuh. Tapi iya susah loh, maksudnya sebelumnya proses lu akhirnya pada oke mau pindah ke Jakarta susah nggak? Itu mendadak tau, nggak ada dalam perencanaan. Kenapa? Nah, kenapa? Lu bius semua keluarga lu bius gitu. Oke, Tiba-tiba di mana nih? Aku sih yang dihipnotis kayak. Nggak, Terus sambil jadi, makan terus kalau Iya, iya. sambil makan. waktu itu sebenarnya aku mau balik Natalan tahun kemarin. Nah, udah siapin tuh semuanya gitu. Aku pikir bakal jadi Natal yang bahagia banget karena aku ngumpulin semuanya. Karena semenjak Bapak meninggal 10 tahun kita tuh nggak Natalan bareng. Oh, ada aja yang nggak pulang gitu loh. Aku lebih seringnya kan. Nah. Aku nggak pernah sama keluarga aku gitu. Udah ngerantau berapa tahun tuh nggak pernah Natalan bareng sama mereka. Terus aku kayak happy banget ya. Wah, ini kita bisa ngumpul gitu. Terus tiba-tiba ada musibah dong. Adik saya yang SMA itu, dia mengalami kayak pembulian gitu di asramanya. Sekolah Katolik juga. Oke. Nah, waktu itu terus aku yang kayak nggak terima itu, sampai itu dikasusin lah apa segala macam kemarin. Terus aku pulang ngurusin itu semua dari pihak sekolah dan yayasan asrama. Minta maaf. Ya minta maaf dan minta kayak maksudnya adikku lanjut situ karena dia anak basket, ntar lagi ada pertandingan waktu itu. Oh, Ada atlet inian ya, DBL, atletnya. iya ada DBL juga di Kupang gitu kan. Terus aku kayak aku nggak terima banget lah, kayak menurut aku Cabut apaan aja sih? lu keluar dari situ gitu. Iya, kayak menurut aku juga sekolahnya menyikapi kasus itu juga penuh menjaga marwah baik. sekolah gitu-gitu Iya, loh. iya, kayak iya. apaan sih buka-bukaan aja lu, jangan mentang-mentang sekolah baik, lu Hmm. jaga anak-anak di dalam kayak gimana lu nggak buka-bukaan gitu. Iya, iya. Akhirnya aku kayak yaudah pindah aja. Itu pertengahan mau semester 2 harusnya nggak bisa pindah. Iya. Iya. Di sekolah manapun susah. Nah, dapatlah sekolah Katolik waktu itu aku cuma bisa ngubungin dia yang mana kayaknya cuma dia deh yang punya referensi gitu loh, yang Nah, ngerti cariin gini-gini. dong, mana? Adik-adiknya juga kan sekolah soalnya. Terus dia nyari yang dia tahu juga sekitar rumahnya dia. SMA apa? Ya itu di Pamulang. Itu sama-sama mereka satu yayasan. Hmm. Adikku yang SMA dan SD ini. Semuanya di situ. Ya, akhirnya dia bilang ada nih di sini gitu. Ya udah aku bilang di situ aja pindahin dua-duanya, yang kecil. Tadinya aku mau bawa yang gede doang, mau Oke. pindah. Tapi aku pikir kayak aku kayaknya nggak bisa ngurus dia deh, gitu kan. Nanti kan aku kemana-mana, dianya malah jadi sini pergaulannya kayak gimana aku nggak ngerti. Terus aku kayak mama ikut ya, aku bilang gitu. Kalau mama ikut nggak mungkin yang kecil nggak ikut ya kan. Iya. Akhirnya kata mama ya udahlah, kita ngobrol itu semalaman doang. Karena memang itu buru-buru Pas banget. malam Natal. Enggak sih, malam Natal tuh kita tidur. Bukan misa. Udah, tapi benar Natal kemarin yang aku kayak udah penuh perencanaan kayak kita ngumpul nih, seru nih gini. Jadi nggak ada Gagal, rasanya. Iya, jadi nggak ada rasanya tuh gara-gara sekolah itu anjing. Terus sumpah kesel banget aku sampai sekarang karena kayak nggak secara langsung di sekolah itu yang ngerubah. Ini sih maksudnya mewakili orang-orang tua murid yang dibully terus Institusinya. Iya. menutupi Iya. hanya untuk nama baiknya Iya. dia dengan cara entah ngasih uang penutup mulut atau apapun itu gitu. Masa uangnya ditempel di sini? Enggak, Uang penutup mulut. sini. Penutup kuping. Jadi kayak gitu pokoknya semuanya mendadak lah intinya. Ada penolakan dari nyokap. Enggak sih.
Karena maksudnya waktu itu yang kita pikirin ya adik-adik, bukan penolakan, lebih ke pertimbangan aja. Kalau ini gini, ini gimana, terus ya kita mikirin masing-masing solusinya yang enaknya gimana. Akhirnya ya udah, secara mendadak besoknya pergi, hari ini kita baru pesan tiket pesawat gitu-gitu, dan itu lagi mahal-mahalnya Iyalah, musim libur. Iya. Tapi kalau dari Kupang ke sini kan nggak mahal dong? Aku dari ND. Iya, maksudnya kalau dari timur ke Enggak Jakarta. sama, bolak-balik sama harganya. Bolak-balik Berapa sama. satu orang pesawat biasanya? 2 juta, 3 juta kalau 2 juta lebih, hampir 3 juta. Dari ND ke Bali dulu. 28, 26. Kemarin aku Labuan Bajo. Ke Bajo, baru Bajo Jakarta. Langsung Jakarta. Oke. Berangkatnya berapa orang? 3? 5. Iya kan? Aku, mamaku, sama adikku 3. Iya. Waduh. Gokil. Itu mendadak semuanya. Kayak Belum duit pindah sekolahnya, belum nyewa rumah. belum ngontrak rumah, ngeri Prisa. Ya itu maksudnya mempersiapkan baju dalam 1 malam itu untuk hidup di sini gimana? Ya gampang, dan tinggal di packing aja sih. Iya sih. Iya sih, kita kalau packing sih nggak ribet ya. Aku maksudnya bawa yang penting-penting aja dah. Iya, nanti Oh, tinggal nanti kirim beli ya. selanjutnya. Kalau mau dikirim-kirim, kalau menurut aku juga pakaian murahan di sini daripada di Tapi sana, adik kan? lu yang paling kecil katanya nggak beli tiket karena dimasukin ke koper. Kalau X-ray ya. Kalau X-ray. Boneka mas ini. Jadi berarti yang di rumah di sana kosong. Kosong. Kosong sekarang. Sebenarnya ada adikku yang cowok yang di bawah aku persis, tapi dia lebih memilih tinggal di kosan. Ada lo nih yang Di sini kosan yang di sini. Enggak di Oh, sana. yang baru sana. lulus SMA. Enggak, adikku yang di bawah aku yang udah kerja. Oh, oke. Dia di DND, dia kerjanya DND. di DND, tapi dia aku mau Mendingan kos di aja bawah. katanya. Tapi kan ada yang udah jadi angkatan laut kan, maksudnya ada yang udah kerja, ikut terlibat nggak Enggak, secara aku langsung finansial? enggak. Aku itu yang kadang-kadang bikin aku kayak, enggak sih, sebenarnya aku enggak nuntut mereka. Tapi mikir lah. Enggak juga, tapi mendingan jangan ngasih masalah aja kalau aku. Oh. Oke. Gitu, kayak memang tujuan hidupku tuh kayak ya udah, aku harus adil ke semuanya. Masing-masing Iya. udah sampai pada cita-citanya, senengin diri kalian gitu. Oh, Karena aku ngerasa oke. Kayaknya aku tuh beruntung banget dapat kasih sayang bapak sampai usia di atas dewasa Ya. gitu. Oh. Mereka ini enggak. Jadi kayak Ya. ya udahlah, buat bayar itu semua kalian bebas nyenengin diri kalian. Aku akan adil sama semuanya nih, kayak gitu. Oh, gokil, Kayak gitu. gokil. Jadi kayak aku nggak nuntut mereka untuk apa-apa, tapi kadang-kadang adik-adik kayak tolol ya, karena udah Ya, wajar nggak lah, dituntut, wajar nggak lah. di apa, malah Beneran nyusahin mulu. nggak? jadi kesel aku. Terus itu di momen gak kesengaja itu, optionnya lain ada nggak selain mindahin mereka ke Jakarta waktu itu? Sebenarnya gampangnya itu adikku pindah Pindah sekolah. sekolah aja, nggak Ya. perlu ke Jakarta kan? Cuman ini yayasan tuh power banget di sana. Akunya aja yang overthinkingnya kejauhan, tapi menurut aku kalau udah bermasalah sama yayasan tuh kayaknya udah nggak aman aja sih di sana, gitu menurut aku. Bener. Itu bukan overthinking, tapi itu hal Kayak- yang pasti terjadi Iya. biasanya. Wah, gol, timnas gol ya? Gol. Enggak, lu pasti dari ini kita syuting sampai timnas lawan Lawan apa ya hari ini? Filipina. Filipina. Oh, lawan- Gol itu pasti. Oh, itu lagi main Ada PS. enggak ada Itu lagi main delay, PS. ada delay. Kalau nonton di Gol ya? online emang Iya. ada delay. Gol katanya, gol. Indonesia. Gol. Indonesia. Ada Sorry ya. delay. Oh dia delay jauh banget tuh Iya. delaynya. Karena ini kalau pakai Dia nonton OTT TV Timur ya. lebih cepet dong harusnya. Tom Haye. Kalau dari OTT nonton tuh ada delay beberapa detik. Oh. Gua kan di rumah pakai antena, gua udah gol. Tetangga Gua belum. udah kamar sebelah tahu itu baru 3-5 detik kemudian baru gol. Ini di TV lain bukan Tom Haye yang ngegolin. Tom siapa? Tom Yam. Oke, lanjut. Yuk. Kita Asem-asem merayakan timnas berkuah. dengan kita syuting podcast. Iya. Terus setelah akhirnya optionnya ya udah kita besok berangkat nih. Besok berangkat terus cari tiket belum. Nyari rumah tuh berapa lama, Pris? Aku minta tolong dia. Dapat langsung. Jadi semua itu jalan barengan gitu loh. Pas aku lagi di Flores ngurusin pindahan di Pacar lu sana. andilnya gede banget ya. Iya. Rockman, Makanya kan? direstuin. Lu nggak direstuin, digaji ya malu ya. Digaji kan bulanan kan. Ada kan. Gak Dia gampang sih. lo anjir. Iya. Dia yang Dalam waktu dekat cari sekolah, cari Cari rumah. kontrakan. Iya. Ih, Tapi itu janji Tuhan, siapa yang mengurus keluarganya akan diurus sama Tuhan. Itu sudah ada nggak sih? Amin. Bener ya? Gitu ya? kenapa jadi gak yakin lu? Beda kita nih. Ininya beda nih, frekuensinya beda. Amin. Ada nggak sih di kita gitu? Apa? Kayak tadi apa yang kalau kita ngurus keluarga kita akan diurus Tuhan, ada nggak ya di kita? Nggak tahu sih, aku nggak pernah Ya, dengar. nggak pernah. Ada di Tapi jadi kayaknya
Harusnya hukum iya. tabur tua itu harusnya Iya, common untuk sense semua lah hal ya. Common sense ya. Ya, kalau kalian apa tabur kue? Tabur tuai. Kenapa tabur kue? Gua dengerin tabur kue. Ngapain orang nabur kue? Iya, maksudnya ada perumpamaan tabur kue gitu. Mas, budeknya agak kebangetan, Mas. tabur kue. Enggak ada Kenapa kegiatan tabur orang kue? nabur kue. Karena kan ada maksudnya di otak gua tuh mikir kue. Oh, Islam tuh suka Kristen udah makan ini apa? Hosti. Hosti. Ya, Itu bukan itu. kue, Mas. Roti tak beragi namanya. Bukan kue. Next. Dan akhirnya tadi makanya si Priska gedek banget sama sekolah itu karena gara-gara sekolah itu terjadi persimpangan hidup yang besar di kehidupan Iya. kamu ya. Enggak dong, Yes. harusnya lu berterima kasih lah dengan Enggak sekolah itu. Dengan begitu, lu Kagak. bisa membawa keluarga lu ke sini. Enggak. Bisa adek lu bisa lihat Pak Ganjar selingkuh. Coba kalau nggak gara-gara itu. Adik lu bisa tahu ternyata Cina ada keturunan. Matanya benar-benar nggak bisa melek. Itu loh. Kayaknya yang berimbas positif yang kecil ya. Dia banyak banget pan, tapi dia yang paling happy. Dia yang paling happy dengan semua keadaan ini. Iya, happy banget pindah, kayaknya dia ya. gitu-gitu main ke mall itu dia paling happy, orangnya udah paling menikmati. Oh iya, dia nemuin mall sebesar Iya. Jakarta. Dia kan ternyata dia suka main kan, kayak di tempat permainan anak-anak Ya. gitu kan. Oh di sana ada lah ya, di NTT ada ya. Ada kemarin tapi kan mallnya nggak ada AC-nya bang. Terus iya panas banget. Kenapa Aku Anda mau sampai kenapa Anda mau ke aku Solo? baru tahu itu. Jadi aku ke situ ngajak adikku pas dia kan ulang tahun Desember kan, pas mau Natal. Terus aku kayak janji sama dia, ya kita nanti main ke situ. Ternyata seumur-umurnya di sana tuh nggak pernah dibawa tuh ke situ sama mama atau sama kakaknya di sana. Jadi kayak aku kayak udah ayo sini aku tunjukin sana. Dia happy banget kan main itu, cuman keringetan bang. Aku sampai beli baju buat ganti di situ. Yang tadinya mau main doang sampai belanja gitu kan. Karena sumpah nggak ada AC terus kayak oh iya ternyata kalau pasang AC pasti rugi sih karena maksudnya pengunjungnya dikit gitu-gitu. Itu kan. di mana? Mall di mana? Nggak ada. Di AC? ND. Oh di ND. Kamu tuh tinggal di ND-nya? Iya di ND DND. aku di ND. Nah terus di situ dia udah happy banget terus dia kayak nanya-nanya kan kalau di Jakarta ada nggak yang kayak gini. Pokoknya dia tuh udah nemu nih satu kesukaan dia. Kira-kira kalau dia ke mall mau kemana? Udah tuh aku bawa. Dia suka nonton bioskop. Pokoknya semua pengalaman experience di sini yang baru dia suka semua. Kayak ternyata nonton bioskop menyenangkan ya gini-gini. Terus ternyata main kayak gini seru ya gitu semuanya. Happy juga sih karena maksudnya diterima dengan baik gitu kan. Jadi Iya, kayak terus ngelihat semangat aja. adik dia belum tahu sesuatu, senang sama sesuatu, dapat di sini Iya. karena kita tuh, waduh, happy banget Iya, itu. iya. Nggak peduli keluar duit berapa itu. Iya. Peduli lah. Ya paling nanti malam, anjing habis juga banyak ya. Time zone ya berarti sedang main time zone gitu-gitu. Iya, kayak gitu, modelnya. sejenis itu. Oh anjir. Main kayak gitu. Oke lah ya, perjalanan itu mungkin udah banyak diceritain juga. Setelah berjalan 6 bulan. Ya, Ya kan 6 bulan. Sesuai dengan apa yang kamu khawatirin pas waktu dulu kamu takutin, pasti kan ada ya pas mau ngajak itu anjir nanti gini. Pokoknya di sini pasti yang kayak banyak sekali kayak overthinkingnya gitu. Setelah jalanin 6 bulan gimana? Sesuai dengan overthinking kamu? Maksudnya lebih ternyata nggak segitunya atau Iya. malah lebihin tuh? Justru aku pas bawa mereka tuh aku nggak overthinking. Nggak overthinking kayak mereka bakalan susah banget nih adaptasi gitu-gitu. Aku nggak kayak gitu. Aku pikir semuanya bakal baik-baik aja karena kita udah lama nggak pernah bareng gitu kan. Oke. Kayak akhirnya ada nih momen Bersama. kita ngumpul Iya, nih iya, gitu iya. kan. Ternyata yang terjadi malah di luar itu. Akhirnya meledak dong. Meledak sampai yang kayak di situ aku udah yang kayaknya yang mempertahankan keluarga ini untuk jadi baik-baik aja tuh aku doang deh Ya, gitu. ya, Ada ya. kesimpulan seperti itu. Kayaknya aku udah harus nyerah deh. Ini titik aku nyerah kayak aku nggak akan berusaha lagi karena aku ngerasa aku nggak bisa cerita detailnya ya. Iya. Tapi aku ngerasa kayak ini tuh aku doang yang berjuang nih, yang Iya. lain ini nggak mau berjuang gitu. Padahal mau dibaikin, mau dibikin bener. Ayo lo kita tuh mau rubah hidup kita jadi lebih baik gitu. Akunya ini yang susah payah, yang lainnya enggak gitu, nggak diterima dengan baik. Akhirnya berantem hebat malam itu